telepon sedikit. Mana? Belum masuk. Kelas 12 berapa orang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah ta'ala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin di Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alaih. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kitab Al-Janaiz. Pembahasan yang pertama yang telah kita bahas dari kitab Al-Janaiz yang sebelumnya tentang permasalahan talqin. Talqin seseorang yang dalam keadaan sakarat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Mautakum yang dimaukan di sini, mautakum jamak dari mayit, yang dimaukan di sini yaitu man hadarahu al-maut, seseorang yang menghadapi kematian. Maka orang yang hadir menyaksikan tadi untuk mentalqin yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian pembahasan kita telah bahas tentang iqra'u ala mautakum Yasin. Hadis ini sanadnya lemah, yakni bagi mereka yang hadir melihat seseorang yang menghadapi maut sakarat, maka dibacakan surat Yasin, akan tetapi hadis ini sanadnya lemah, sebagaimana dilemahkan oleh para ulama. Bahkan Imam Darqutni rahmatullahi ta'ala alaih, hadis ini hadis dhaif, al-isnad majhul al-matan. Bahkan Darqutni mengatakan la yasih fil bab hadis, tidak ada pembahasan yang sahih dari permasalahan ini, yaitu seseorang yang membacakan surat Yasin di hadapan seseorang yang man hadrahu al-maut,
sedang sakarat, tidak disyariatkan karena hadisnya lemah. Kemudian itu kita bahas bahwa semua pengurusan tentang pengurusan jenazah, dari memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, mengiringi jenazah, membawanya dengan tandu, bahkan menguburkannya, itu semuanya hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah idza qama ba'dhum saqata 'alal akhirin. Kalau yang lain sudah mengerjakannya, maka yang lain tidak ada kewajiban. Kalau sebagian orang sudah mengerjakannya, maka yang lain tidak ada kewajiban. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita baca kembali pembahasan yang berikutnya dari Kitabul Janaiz, dari kitab Manhajus Salikin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asri'u bil janazah fa in taqu salihatan fa khair tuqaddimunaha ilayhi wa in kanat ghayra dhalik fa syarrun tad'uhu, saya ulangi, tad'unahu an riqabikum. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asri'u bil janazah. Apa itu asri bil janazah? Nanti kita akan bahas. Asri'u bil janazah fa in taqu salihatan, kalau jenazah itu seorang jenazah yang saleh, fa khair, maka itu adalah merupakan suatu kebaikan. yakni khair di sini sebutnya para ulama, apabila mayitnya tadi seorang mayit yang salihah, maka itu adalah merupakan suatu khair. Ini dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Wa in taku wa in kanat ghaira dzalik, apabila selain dari itu, yakni ghair salihah, fa syarrun, maka itu adalah merupakan syarr, suatu kejelekan. Tad'unahu an riqabikum, yang engkau tandu di riqabikum, di pundak-pundak kalian. Naam. Taib. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asri'u bil janazah. Asri'u, ada yang mengatakan percepatlah dalam berjalan ketika menuju ke kuburan. Ada yang mengatakan maknanya yakni mempercepat seseorang ketika berjalan menuju ke kuburan. Asri'u bil janazah. Ada yang juga mengatakan bahwa makna dari asri'u bil janazah yakni al-isra' bitajhiziha, ia mempercepat di dalam pengurusan jenazah, seperti memandikan mayit, mengkafani mayit, mengiringi jenazah ke kuburan, bahkan menguburkan mayit. Ada yang mengatakan maknanya yaitu percepatlah proses dari pengurusan jenazah. Dan para ulama menyebutkan bahwa satu makna dengan makna yang pertama dengan makna yang kedua, itu saling berkaitan. Karena mempercepat proses jenazah itu disyariatkan, dan juga seseorang yang mengiringi
jenazah menuju ke kuburan dengan mempercepat juga itu disyariatkan. Ini maknanya bisa masuk ke mana yang pertama, juga bisa masuk ke mana yang kedua. Masuk kepada makna yang pertama, yaitu ketika seseorang mayit itu ditandu. Ketika mayit itu seorang yang salihah, maka dia akan mengatakan qaddimuni, percepatlah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan fa khair. Karena itu adalah merupakan kebaikan. Dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya, sehingga minta dipercepat. Nah, berbeda dengan seseorang yang syarr. Mayit yang syarr, dia merasa tidak mau dipercepat. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan dari siksa di alam kuburnya. Karena mayitnya merupakan mayit yang syarr. Bahkan dalam hadis disebutkan, mau dibawa kemana? Nah, merasa heran, merasa tidak ingin dipercepat menuju ke liang lahat. Taib. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW bersabda, asri'u bil janazah, percepatlah oleh kalian proses dalam al-janazah. Percepat proses jenazah di sini, yakni dalam memandikannya, mengkafaninya, mengeringi jenazah, dan juga menguburkannya. Jangan terlalu lama, atau bahkan jangan terlalu membiarkan mayit sampai beberapa hari. Karena Nabi SAW mengatakan asri'u bil janazah. Sehingga dalam proses pengurusan jenazah itu masing-masing ada yang mengerjakan. Misalkan beberapa orang memandikan. Ketika proses memandikan mayit, ada yang menyiapkan kain kafannya. Kemudian ada yang menyiapkan tanduknya. Di samping itu ada yang menggali kuburan. Sehingga semua proses dalam pengurusan jenazah itu cepat. Sudah selesai dimandikan, langsung dikafani. Kemudian setelah itu langsung ditandu, dibawa untuk disolatkan. Nah, setelah itu ngiri jenazah, kuburan dah siap. Tinggal dimasukkan ke dalam liang lahat. Sehingga proses jenazah begitu cepat. Ini yang disyariatkan. Karena Nabi SAW mengatakan asri'u bil janazah. Nah, jangan sampai seseorang ketika sudah dimandikan, mana kain kafannya? Oh, belum ada. Kemudian sudah dikafani, kain kafannya, tandunya belum diambil, baru diambil. Kemudian setelah itu kuburannya belum digali, baru mau digali. Akan tetapi seseorang yang mempercepat proses pengurusan jenazah, biasanya semuanya berjalan dengan bersama-sama. Ketika dimandikan, ada yang menyiapkan kain kafannya, dan juga ada orang yang menggali kuburan. Ada orang yang menggali kuburan, sehingga proses jenazah itu cepat. Proses jenazah itu cepat. Karena ini yang disyariatkan. Nabi SAW mengatakan asri'u bil janazah. Taib. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan agar seseorang meletakkan atau membawa si mayit dengan tanduk. Tad'unahu an riqabikum, di pundak-pundak kalian. Ini dalil menunjukkan bahwa disunnahkan seseorang ketika dia membawa mayit,
alal a'naq, di atas, di pundaknya tadi. Nah, walaupun di sana diperbolehkan seseorang untuk mengiringi mayit, membawa si mayit dengan kendaraan, pakai mobil misalkan. Di beberapa tempat itu pakai sejenis kayak tandu tapi ada rodanya, sehingga seperti didorong. Hal itu diperbolehkan. Contohnya seperti kuburannya yang jauh, atau misalkan hujan gerimis. Ditakutkan apabila seseorang yang dibawa dengan ditandu, hujan akan semakin besar, atau di sana walaupun sana hujan gerimis akan membasahi dari si mayit tadi. Dalam keadaan seperti ini diperbolehkan membawa dengan sayyarah, dengan mobil. Tapi alangkah baiknya seseorang dengan membawa dengan tandu. Kenapa? Yang pertama sunnah. Kemudian yang kedua, ketika dia dibawa dengan tanduk tadi, maka dia akan ingat akhirat. Akan lebih terasa ketika dia membawa dengan tanduk. Dia suatu saat akan ditandu juga. Merasa bahwa akan lebih mengingat akhirat. Berbeda dengan seseorang yang dibawa si mayit tadi ke dalam ambulan. Mungkin karena jauh. Karena apabila ditandu jarak yang cukup jauh, misalkan 10 kilo, 12 kilo, jauh misalkan, ditandu, diterik panas matahari dan sebagainya, maka diperbolehkan dalam keadaan seperti ini memakai sayyar. Kalau dekat, jaraknya yang misalkan taruhlah 200 meter, misalkan 300 meter, dekat, maka dengan berjalan kaki dan juga dengan ditandu. Dan biasanya kalau jauh, yang mengiringi jenazah juga memakai kendaraan. Jenazahnya memakai ambulan, yang mengiringinya ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Kalau berjalan lebih terasa, lebih ingat ke akhirat. Apalagi orang yang menandunya tadi. Dan hal ini disunnahkan. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, hadis asri'u bil janazah, hadis Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Wa qala nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang mukmin itu bergantung kepada hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya dilunasi, ditunaikan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Baik. Hadis ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang berkaitan tentang perkara hutang. Nabi mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Mu'allaqatun di sini itu bergantung, mahbusah, terhalangi dengan hutangnya, sehingga seseorang sepatutnya jangan sampai dia menggampangkan hutang.
dan menyelesaikan hutangnya, bersegera untuk menyelesaikan hutangnya. Nah, kalau misalkan sesuatu yang mungkin tidak perlu, bukan dalam keadaan darurat, maka tidak perlu dia memberatkan diri untuk berhutang, terkecuali dia dalam keadaan darurat, berobat misalkan tidak ada uang untuk berobat, atau tidak mempunyai pakaian, hanya punya pakaian hanya satu atau dua saja, tidak ada yang bisa pakai untuk menggantinya. Ini dalam keadaan darurat. Sedangkan seorang apabila tidak dalam keadaan darurat, lebih baik baginya untuk tidak berhutang. Nah, kalau dia dalam keadaan darurat hutang, kalau tidak dalam keadaan darurat, nah, sudah. Dia hidup mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hutang ingin makan yang enak sekali. Pinjam uang, kemudian padahal makanan ada, walaupun makanan sederhana, ada, tapi dia ingin sesuatu yang lebih dengan cara berhutang. Maka cara seperti ini lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena dia sudah ada makanan. Taib. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang mukmin itu ruhnya mu'allaqatun bidaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan seorang mayit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, apakah orang tadi punya hutang? Kemudian ketika orang tadi mempunyai hutang, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, sallu ala sahibikum, salatlah kepada saudara-saudara kalian, sahabat-sahabat kalian. Ini Nabi pernah tidak mau untuk mensolatkan orang yang punya hutang. Maka ketika Fathul Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana aula bil mu'minin min anfusihim, faman tuwfiya wa alaihi dain fa alayya qada'uhu, wa man taraka malan fa huwa li warasatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa saya lebih utama dari kaum mukminin. Maka barang siapa yang meninggal wa alaihi dain, dia mempunyai hutang, fa alayya qada'uhu, maka aku yang akan mengqadanya, menunaikannya. Wa man taraka malan fa huwa li warasatihi, barang siapa yang meninggalkan harta, maka untuk ahlul warisnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menyolatkan dari para sahabatnya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini seseorang ketika si mayit tadi meninggal, dia mempunyai hutang, maka sebelum harta warisannya itu dibagikan kepada ahli waris, maka sepatutnya untuk menunaikan dari hutang-hutangnya tadi, dibayarkan. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa biaya dari pengurusan jenazah, tentunya seseorang ketika dia membeli kain kafan ataupun dia dari biaya-biaya yang lainnya, diambil dari harta si mayit. Kemudian apabila ada hutang, bayarkan dulu hutangnya. Kemudian setelah itu uangnya, sisa dari uangnya tadi dibagikan kepada ahlul waris, setelah hutang dibayarkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang mukmin itu
terpenjara, mahbuzah, nah, dengan hutangnya tadi. Nah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau si pemilik hutang memaafkan, ya diperbolehkan. Contohnya si pemilik hutang mengatakan kepada keluarganya, si fulan ini punya hutang sama saya yang meninggal tadi, saya maafkan, saya ridho, tidak usah dibayar. Maka hal ini tidak mengapa. Hal ini tidak mengapa. Dia datang kepada keluarganya, mungkin orang tadi orang yang tidak punya, orang yang miskin, sehingga meridhokan. Hal ini tidak mengapa dan juga termasuk berbuat ihsan. Jais. Alhamdulillahirabbil alamin. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada, terima kasih jazakumullah khairan kesalan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan siang hari ini. Ya, dan baru saja kita sama-sama mengikuti satu buah kajian live dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq Mahadi Ahlussunnah Cirebon bersama Ustaz Helmi Bajri Hafizahullah Ta'ala, yaitu kajian kitab Manhajus Salikin yang masih pada pembahasan bab atau ya hukum-hukum seputar jenazah ya. Semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua ya. Dan kita menantikan waktu sholat duhur untuk wilayah Cirebon kota dan sekitarnya. Jadi bagi Anda yang masih sibuk dengan aktivitas rutinnya, ya alangkah lebih baiknya bisa dipersiapkan sedari sekarang untuk melaksanakan sholat ya, agar tidak sampai ketinggalan atau tidak telat sholatnya ya. Bisa dipersiapkan dulu, menghentikan dulu, membereskan dulu segala sesuatunya sekarang. Barakallahu fikum. Dan menemani atau sebelum kita mendengarkan memandang adzan untuk wilayah Cirebon kota dan sekitarnya, kita akan dengarkan dulu beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Tetap di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.